Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tengah malam bersama Erwin tentunya. Udah lama banget nggak bikin karena lagi ribet sama urusan di dunia nyata. Aku kembali kali ini dengan sesuai judul lah ya. Sesuai judul kita akan ngebahas tentang metode penipuan yang lain. Dengan metode penipuan yang lain yaitu adalah sesuai judul meminta 16 digit nomor kartu ATM. Nah, jadi udah banyak sebenarnya, udah banyak kasusnya, udah banyak kesebar di internet, di grup-grup Facebook atau aku nggak tahu kalau yang lain. Yang jelas udah banyak para penipu ini tuh yang melancarkan aksinya dan banyak pula yang jadi korban. Jadi karena untuk memberitahukan untuk halayak ya, dengan cara ya menyebarkan dengan video ini, aku bakal ngebahas tentang nomor 16 digit ini. Gak usah berlama-lama, mari kita mulai. Jadi ada salah satu member grup yang nge-share tentang pengalaman dia hampir ketipu online dengan metode meminta 16 digit nomor kartu ATM. Jadi sebenarnya 16 digit kartu ATM itu apa ya? Kalau teman-teman di rumah punya ATM, itu di kartu yang bagian depan itu tuh ada 16 digit nomornya di situ. Nah, itu tuh nomor itu rahasia, nggak boleh dikasih tahu. Itu bukan nomor rekening ya. Jadi nomor rekening itu beda sama nomor ATM. Nomor 16 digit nomor ATM itu nomor serial nomor dari si ATM-nya itu. Dan itu nggak boleh dikasih tahukan ke orang lain gitu. Bahkan kayak misalnya nanti ke Gojek atau ke apa, semua nggak boleh. Itu teman-teman harus jaga baik-baik, jangan sampai orang tahu. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian kasih tahu ke 16 digit nomor itu ke para penipu, mereka akan menggunakan 16 digit nomor itu untuk mendaftarkan m-banking. Jadi gini, udah lumrah zaman sekarang orang-orang itu pakai yang namanya m-banking yang mana karena m-banking kan kita tahu gampang ya, memudahkan kita untuk transaksi online. Apa-apa sekarang online, beli apa-apa semuanya online. M-banking, e-banking atau internet banking, mobile banking itu sangat perlu zaman sekarang. Nah, celakanya para penipu ini memanfaatkan metode itu untuk menguras saldo ATM para orang-orang yang nggak tahu tentang cara metode penipuan seperti ini. Jadi aku kecepatan nggak sih ngomongnya? Oke. Jadi sebenarnya ketika kita itu mau ngebikin atau mendaftar internet banking atau m-banking, kita itu diwajibkan untuk ngisi itu tadi 16 digit kartu ATM kita. Nah, itu jadi nanti metode penipuan si penipu online gini itu akan pertama minta nomor rekening kita. Yang pertama, nomor rekening kita atas namanya kan udah kelihatan di situ ketika sama internet sama nomor rekeningnya kan udah kelihatan, misalnya atas nama misalnya Darto misalnya. Nah, satu nomor lagi untuk mendaftarkan m-banking adalah 16 digit nomor ATM kita gitu. Jadi ketika nanti para penipu itu sudah mendapatkan yang pertama atas nama kartu, lalu nomor rekening kartu, lalu berikutnya mereka udah dapat 16 digit nomor kartu, maka udah fix mereka bisa mendaftar ulangkan ATM kita melalui m-banking mereka. Jadi secara nggak langsung kita
sudah ATM kita ya, kartu ATM kita itu sudah dimanipulasi sama si penipu itu dengan cara nanti mereka akan kuras uang di ATM kita melalui m-banking yang sudah dia daftar ulangkan menggunakan nomor rekening kita, atas nama nomor rekening kita, dan 16 digit nomor ATM kita. So jadi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum pernah kejadian atau belum menjumpai hal seperti ini, waspada, karena penipuan ini itu tuh metodenya itu si penipu ini bukan menjadi seorang penjual, melainkan dia tuh rata-rata itu menjadi seorang pembeli. Ini yang rada tricky ya, rada membingungkan oleh kita, karena kita mendapatkan pelanggan kita senang gitu. Jadi ketika kita senang, kita kurang waspada pada hal-hal yang menurut kita malah ternyata itu adalah metode penipuan gitu. Karena selama ini seringkali yang namanya penipuan itu datang dengan si penjual adalah sebagai dalang penipunya gitu. Jadi sekarang anehnya si pembeli pun sekarang itu bisa menipu si penjualnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini aku akan tampilin ya nanti contoh chat, bukti chat seperti apa mereka penipu online ini menipu melalui WhatsApp. Nah, sebenarnya dari Gojek sendiri itu pernah membuat postingan. Jadi dia part Gojek ini membuat sebuah postingan di mana mereka menghimbau orang-orang para penggunanya itu untuk menjaga beberapa hal. Misalnya yang pertama, kode OTP itu yang 6 digit yang bakal dikasihkan misalnya kita itu mau ganti password atau apapun itu. Terus 16 digit nomor kartu ATM atau kartu debit atau kartu kredit kita. Nah, itu tadi yang barusan kita bahas. Terus CVV, aku nggak tahu ya CVV itu apa. Terus kode PIN itu ya yang kode PIN apa kayak PIN OVO kita atau PIN Gojek kita gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh harus dijaga dan jangan pernah mau untuk memberikan kode-kode itu tadi kepada si penipu orang manapun. Bahkan Gojek sendiri, misalnya ini kita ngomongin Gojek ya karena yang nge-share berita, bukan nge-share berita, yang nge-share metode pemberitahuan ini tuh dari Gojek. Jadi Gojek sendiri bilang kalau misalnya ada orang yang atasnamakan Gojek dari kantor Gojek terus meminta kode OTP atau minta apapun data-data pribadi kita, itu nggak boleh dikasih atau kita berhak menolak. Kalau mereka mengancam bla bla bla, itu hiraukan aja karena ancaman itu nggak berarti apa-apa, seperti itu. Jadi tetap waspada, nggak perlu takut jual beli online, nggak perlu takut untuk beli barang online atau apapunnya secara online ya, karena online itu jual beli online atau beli online itu sangat-sangat memudahkan, udah mudah terus murah gitu. Bayangkan kemarin saya itu diajak jalan-jalan ke mall, berbulan-bulan nggak pernah keluar rumah, terus tiba-tiba maunya cuma diajak makan, ternyata harus tawaf dulu keliling TP gitu misalnya. Itu tuh kayak kita udah habis bensin yang pertama. Kalau ya oke lah kalau misalnya motor, kalau misalnya mobil gitu, pakai mobil, kemarin tuh pakai mobil. Habis itu terus tenaga, kita tuh harus tawaf itu TP itu berapa lantai, 4 atau 5 lantai gitu, dan dia bulat gitu, udah capek banget. Yang pertama tenaga, yang kedua tenaga, yang ketiga ya
waktu, pastinya waktu, karena ya kita harus meluangkan waktu untuk jalan lah, perjalanan, terus jalan-jalan di mallnya itu, terus baru pilih-pilih barang. Cuma ya emang karena beberapa hal emang perlu dilihat secara physically ya, harus dipegang atau apa. Cuma menurutku online itu udah paling bagus. Aku hampir gak pernah lagi beli, kecuali beli bahan-bahan baku kulkas atau bahan apa dapur misalnya, itu selain itu udah gak pernah kayak beli baju, beli mainan dan lain-lain, itu semua pasti online, nggak pernah nggak. So jangan pernah takut jual maupun beli online, karena sebenarnya metode-metode penipuan itu ada sedikit kemiripan dari semua metodenya, yaitu mereka penipu itu akan meribetkan, apa ya bahasanya ya, membuat ribet urusan yang sebenarnya itu gampang, seperti itu. Tapi memang nggak semua orang bisa ngerti seribet apa yang harusnya diperbuat itu sama si penipu itu. Kita kan nggak semua ngerti, karena ya nggak semua orang pernah melakukan itu, belum semua orang pernah ketipu juga. So dengan channel aku tengah malam ini, moga-moga banyak orang yang tercerahkan dengan tidak lagi tertipu, khususnya penipuan online. Karena ya gimana lagi, aku sendiri pernah ketipu. Aku laporkan ke kepolisian aja nggak diusut gitu, maksudnya ya mungkin terlalu kecil, misalnya 3,5 juta, karena kemarin itu 3,5 juta. Tapi kan bayangin aja, maksudnya uang 3,5 juta ketika kita kena tipu, ternyata dari kepolisian sendiri tidak pernah mau untuk mengusut. Ya mereka kasihlah surat pengantar gitu, tapi nggak pernah diusut gitu. Makanya kita jangan mengandalkan siapapun, mau itu kepolisian atau bahkan pemerintah sekalipun, tapi kita harus membentengi diri kita sendiri dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu lagi, agar kita tidak terjebak atau terjerembab dalam metode-metode penipuan yang ada di online sekarang ini. So terima kasih udah mau nonton. Nantikan di video-video berikutnya, tolong di-share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke kerabat kalian, agar mereka tahu gitu ada metode-metode penipuan seperti ini. So, thank you udah mau nonton. Selamat malam yang nonton tengah malam. Thank you. Dadah. Erwin signing out. Bye bye.